Hari ini mari kita pelajari firman Tuhan bersama-sama dengan khotbah yang berjudul Masih Ada Kesempatan. Ketika kita merenungkan semua kekurangan kita, daripada berkecil hati dengan berpikir, ini kekurangan dan itu kekurangan, mari kita berpegang pada pikiran bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk melakukannya, sehingga kita dapat memanjatkan lebih banyak kemuliaan kepada Tuhan. Saya harap kita semua bisa berusaha untuk menjadi orang seperti itu. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waktu rohani seperti itu pasti akan datang. Anda semua percaya bahwa hal-hal ini akan menjadi kenyataan di masa depan, bukan? Saya juga percaya demikian. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita mendengar perkataan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan? Masih ada waktu kesempatan di dunia ini. Anda juga dapat masuk ke kerajaan sorga. Bertobatlah. Hal ini tentu saja dapat memberikan harapan bagi dunia ini juga. Ada kesempatan untuk mencari kebenaran dan menemukan nama Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Menunjukkan orang kaya yang kehilangan kesempatannya dalam api neraka, begitu menderitanya sehingga dia berkata, celupkan ujung jarimu ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku akan merasa puas. Yesus menggambarkan penderitaan dan siksaan neraka melalui perumpamaan tersebut. Kalian masih memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pilihlah kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dan peganglah sekarang. Masih ada kesempatan.